Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Bruce Lipton yang berjudul The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Sel dan DNA. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 7, Conscious Parenting. Orang tua sebagai perancang genetik. Anda mungkin pernah mendengar argumentasi memikat bahwa setelah orang tua mewariskan gen kepada anak-anaknya, mereka akan menjadi penonton dalam kehidupan anak-anak itu. Orang tua hanya perlu menahan diri agar tidak memperlakukan anak-anak mereka secara tidak pantas, memberi mereka makan dan pakaian, lalu menunggu untuk melihat kemana gen-gen yang sudah terprogram membimbing mereka. Gagasan ini memungkinkan para orang tua melanjutkan hidup seperti sebelum punya anak. Mereka bisa mengantarkan anak-anak ke tempat penitipan anak dan menitipkannya kepada pengasuh. Itu gagasan menarik bagi orang tua yang sibuk dan atau malas. Itu juga menarik bagi orang tua seperti saya, yang memiliki anak-anak biologis dengan kepribadian yang berbeda-beda. Dahulu saya beranggapan putra-putri saya memiliki kepribadian yang berbeda karena mereka mewarisi gen yang berbeda sejak dibuahi proses seleksi acak tanpa melibatkan peran saya dan ibu mereka. Lagi pula, saya pikir mereka tumbuh di lingkungan yang sama, nurture, maka alasan bagi perbedaan yang mereka miliki pastilah bersifat genetik, nature. Sekarang saya tahu, kenyataannya sangatlah berbeda. Frontier Science mengonfirmasi apa yang telah diketahui oleh orang tua yang tercerahkan bahwa orang tua itu penting, walaupun buku-buku laris mencoba meyakinkan sebaliknya. Mengutip Dr. Thomas Fernie, pelopor psikiatri prenatal, periode sebelum bayi lahir, dan perinatal, periode 5 bulan sebelum bayi lahir dan sebulan sesudahnya, penemuan-penemuan dalam literatur prestisius selama beberapa dasawarsa menetapkan tanpa ragu lagi bahwa orang tua berpengaruh sangat besar terhadap sifat mental dan fisik anak-anak yang mereka besarkan. Pengaruh itu dimulai menurut Fernie bukan setelah anak-anak lahir, melainkan sebelum mereka lahir. Ketika Fernie pertama kali mengajukan gagasan bahwa pengaruh orang tua terjadi bahkan sejak dari rahim dalam bukunya tahun 1981, The Secret of the Unborn Child, bukti saintifiknya dinilai eksperimental dan masih terlalu dini hingga para pakar pun skeptis. Karena para saintis dahulu berpendapat bahwa otak manusia tidak berfungsi sampai kelahiran, maka janin dan bayi dianggap tidak punya ingatan dan tidak merasakan sakit. Lagi pula, menurut Sigmund Freud yang mencetuskan istilah amnesia infantil, sebagian orang tidak mengingat apa yang menimpa mereka sebelum berumur 3 atau 4 tahun. Akan tetapi, para psikolog dan neurosaintis eksperimental meruntuhkan mitos bahwa bayi tidak bisa mengingat atau belajar dan bahwa orang tua hanyalah penonton dalam perkembangan hidup anak-anak mereka. Sistem saraf janin dan bayi memiliki kemampuan sensorik dan kemampuan untuk belajar, juga memiliki sejenis ingatan yang oleh para neurosaintis disebut memori implisit. Pelopor lain dalam psikologi prenatal dan perinatal, David Chamberlain, menulis dalam bukunya The Mind of Your Newborn Baby, kenyataannya adalah sebagian besar dari apa yang kita percaya secara tradisional tentang bayi itu salah. Mereka bukan makhluk sederhana, melainkan kompleks dan abadi, makhluk kecil dengan pikiran yang besar di luar dugaan. Makhluk kecil yang kompleks ini memiliki kehidupan sebelum kelahiran di dalam rahim yang sangat mempengaruhi kesehatan dan perilaku jangka panjangnya. Kualitas kehidupan di dalam rahim, rumah sementara kita sebelum dilahirkan, memprogram kerentanan kita terhadap penyakit, arteri koroner, stroke, diabetes, obesitas, dan banyak kondisi lain dalam kehidupan mendatang. Tulis Dr. Peter W. Nathaniels dalam Life in the Womb, The Origin of Health and Disease. Baru-baru ini, gangguan kronis terkait umur yang lebih luas lagi, termasuk osteoporosis, gangguan suasana hati, dan psikosis, berhubungan erat dengan pengaruh-pengaruh perkembangan janin pada masa prenatal dan perinatal. Mengenali peran yang dimainkan lingkungan sebelum kelahiran dalam menciptakan penyakit memaksa para penganut determinisme genetik mempertimbangkan ulang keyakinannya. Nathaniels menulis,
Ada banyak sekali bukti bahwa pemrograman kesehatan semenjak berada di rahim itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada gen-gen kita dalam menentukan bagaimana kita berlaku secara fisik dan mental sepanjang masa hidup kita. Miopia gen adalah istilah yang paling tepat untuk mendeskripsikan pandangan bahwa kesehatan dan nasib kita di sepanjang hidup hanya dikontrol oleh gen kita. Berbeda dengan fatalisme miopia gen, dengan memahami mekanisme yang mendasari pemrograman berdasarkan kualitas kehidupan di rahim, kita bisa meningkatkan awal kehidupan anak-anak. Mekanisme pemrograman yang dimaksudkan oleh Nathaniel adalah mekanisme epigenetik yang telah kita diskusikan sebelumnya, tempat stimulus lingkungan mengatur aktivitas gen. Sebagaimana pernyataan Nathaniel, orang tua dapat meningkatkan kondisi lingkungan prenatal. Dalam melakukan itu, mereka bertindak sebagai perancang genetik untuk anak-anak mereka. Gagasan bahwa orang tua dapat mewariskan perubahan gen dari hidup mereka kepada anak-anak tentu saja adalah konsep Lamarckian yang bertentangan dengan Darwinisme. Nathaniel adalah salah seorang saintis yang cukup berani membela Lamarck. Pewarisan karakteristik transgenerasi dengan cara-cara non-genetik memang bisa terjadi. Lamarck benar, walaupun pewarisan karakteristik transgenerasi terjadi melalui mekanisme yang belum diketahui pada zamannya. Sifat responsif individu terhadap kondisi lingkungan melalui apa yang dirasakan oleh ibunya sebelum individu itu dilahirkan memungkinkannya untuk mengoptimalkan perkembangan genetik dan fisiologis ketika beradaptasi dengan lingkungan setelah ia dilahirkan. Perkembangan manusia dapat berjalan menyimpang sehingga menimbulkan beragam penyakit kronis saat dewasa jika seorang individu tidak memperoleh nutrisi dan lingkungan yang layak selama berada dalam kandungan dan pada masa neonatal, periode bulan pertama kelahiran. Pengaruh epigenetik yang sama terus berlanjut setelah sang anak dilahirkan karena orang tua terus mempengaruhi lingkungannya. Sebuah penelitian menekankan pentingnya pengasuhan anak yang baik demi perkembangan otak anak. Untuk otak anak yang sedang tumbuh, lingkungan sosial berperan menyediakan pengalaman-pengalaman penting yang mempengaruhi ekspresi gennya. Itu menentukan bagaimana neuron-neuron saling berhubungan dalam menciptakan jalur-jalur neuronal guna meningkatkan aktivitas mental. Tulis Dr. Daniel J. Siegel dalam The Developing Mind. Dengan kata lain, bayi membutuhkan lingkungan yang kaya wawasan untuk mengaktifkan gen-gen yang mengembangkan otak sehat. Sains terbaru mengungkapkan bahwa orang tua terus bertindak sebagai perancang genetik bahkan setelah anak mereka lahir. Pemrograman orang tua, kekuatan pikiran bawah sadar. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana saya yang menempatkan diri dalam kategori orang-orang yang tidak siap punya anak bisa mempertanyakan asumsi saya yang sudah tertanam tentang parenting, pola pengasuhan. Perenungan saya mengenai masalah ini terjadi di Karibia, tempat saya mulai bergeser ke biologi baru. Reevaluasi saya sebenarnya terinspirasi oleh peristiwa sial, yaitu kecelakaan sepeda motor. Dalam perjalanan untuk memberikan kuliah, motor yang saya naiki tiba-tiba oleng dan saya terpental ke trotoar dengan posisi kepala di bawah. Untungnya, saya memakai helm sehingga kepala saya tidak pecah atau mengalami gegar otak. Saya semaput selama setengah jam. Para mahasiswa dan kolega saya menyangka saya sudah mati. Setelah siuman, semua tulang saya seolah-olah patah. Selama beberapa hari berikutnya, saya hampir tidak bisa berjalan, dan selama itu pula saya mirip si bongkok Quasimodo yang mendengking-dengking. Setiap langkah mengingatkan saya pada ungkapan ngebut benjut. Sementara saya tertatih-tatih keluar dari kelas pada suatu sore, salah seorang mahasiswa menyarankan saya untuk menemui teman sekamarnya, sesama mahasiswa yang seorang chiropractor, praktisi chiropraktik. Selain belum pernah mengunjungi chiropractor, oleh komunitas alopati saya juga diajari untuk menganggap bahwa chiropraktik adalah metode penyembuhan omong kosong. Namun, ketika orang sedang dalam kesakitan hebat dan berada di tempat asing, dia akan mencoba hal-hal yang tidak akan pernah dipertimbangkan dalam keadaan nyaman. Di kantor jadi-jadian sang chiropractor di asramanya, untuk pertama kalinya saya diperkenalkan kepada kinesiologi yang populer dikenal sebagai pengujian otot. Dia menyuruh saya merentangkan lengan dan menahan tekanan ke arah bawah yang dia berikan. Saya tidak punya masalah menahan tekanan ringan yang dia berikan ke lengan saya.
Kemudian, dia meminta saya mengulurkan lengan dan menahannya lagi sambil saya berkata, "Nama saya Bruce." Sekali lagi, saya tidak punya masalah menahannya, tetapi sekarang saya mulai berpikir bahwa tuduhan kolega-kolega akademi saya tentang chiropraktik benar. Ini sinting. Setelah itu, chiropraktor itu meminta saya mengulurkan lengan dan menahannya lagi sambil saya berkata, "Nama saya Mary." Saya tercengang dibuatnya karena lengan saya terkulai, meskipun saya menahan dengan kuat. "Tunggu dulu," ujar saya. "Saya tadi kurang kuat menahannya, coba lagi." Kami mengulanginya, dan kali ini saya berkonsentrasi dengan lebih kuat untuk menahan. Akan tetapi, setelah mengulangi "Nama saya Mary", lengan saya jatuh seperti batu. Mahasiswa yang kini menjadi guru saya ini menjelaskan bahwa ketika pikiran sadar kita memiliki keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang sebelumnya sudah dipelajari, konflik intelektual mengekspresikan diri dengan melemahnya otot-otot tubuh. Saya terkejut saat menyadari bahwa pikiran sadar saya, yang telah saya latih habis-habisan di lingkungan akademik, tidak mampu saya kendalikan saat saya menyuarakan hal yang berbeda dengan apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar saya. Pikiran bawah sadar saya tidak selaras dengan pikiran sadar ketika saya diminta menahan lengan saat mengaku bernama Mary. Saya tercengang menyadari bahwa ada pikiran lain, kekuatan lain, yang turut mengontrol hidup saya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa pikiran tersembunyi ini, pikiran yang sangat sedikit saya kenali, kecuali secara teoretis dalam psikologi sebenarnya lebih berkuasa daripada pikiran sadar saya, seperti yang diklaim oleh Sigmund Freud. Pendek kata, kunjungan pertama saya ke chiropraktor itu menjadi pengalaman yang mengubah hidup saya. Saya jadi paham bahwa chiropraktor itu bisa menyentuh kekuatan penyembuhan yang terinstal di diri saya dengan menggunakan kinesiologi untuk mendiagnosis masalah pada tulang belakang saya. Di akhir kunjungan, setelah beberapa tindakan krek-krek untuk memperbaiki tulang belakang, saya merasa menjadi orang baru yang terlahir kembali. Terapi itu dilakukan tanpa obat-obatan. Dan yang paling penting adalah saya diperkenalkan kepada sosok di balik tirai, yaitu pikiran bawah sadar saya. Ketika saya meninggalkan kampus, pikiran sadar saya tidak henti-henti merenungkan kekuatan superior pikiran bawah sadar saya yang tadinya tidak saya kenali keberadaannya. Pemikiran mengenai pikiran bawah sadar juga saya kaitkan dengan apa yang saya pelajari dalam fisika kuantum yang mengajarkan bahwa pikiran lebih efisien daripada molekul dalam menggerakkan perilaku. Pikiran bawah sadar saya tahu nama saya bukan Mary dan menolak pernyataan tidak jujur itu. Apalagi yang diketahui pikiran bawah sadar saya dan bagaimana ia mempelajarinya. Untuk lebih memahami apa yang telah terjadi di kantor chiropraktor itu, pertama-tama saya berpaling ke neuroanatomi komparatif. Neuroanatomi komparatif mengungkapkan bahwa semakin rendah organisme dalam pohon evolusi, semakin kurang berkembang sistem sarafnya dan oleh karena itu menjadi semakin mengandalkan perilaku yang telah terprogram. Nature. Ngengat tertarik menuju cahaya. Penyu mudik ke pulau tertentu dan bertelur di pantai pada waktu yang tepat, dan burung layang-layang kembali ke Capistrano, California pada tanggal tertentu. Tetapi, sepanjang pengetahuan kita, tak satu pun dari makhluk-makhluk itu yang memahami mengapa mereka menjalankan perilaku tersebut. Perilaku itu bawaan, dibangun secara genetik pada diri organisme dan diklasifikasikan sebagai insting. Organisme yang lebih tinggi di pohon evolusi memiliki sistem saraf terintegrasi yang lebih kompleks. Otak pada organisme-organisme ini besar, memungkinkan mereka memperoleh pola-pola perilaku yang lebih rumit melalui proses belajar dari pengalaman mereka. Nurture. Manusia menempati posisi puncak atau setidaknya hampir mencapai puncak di pohon evolusi. Artinya, manusia memiliki mekanisme pembelajaran dari lingkungan yang lebih kompleks daripada organisme-organisme di bawahnya. Mengutip pertanyaan antropolog Emily A. Schultz dan Robert H. Lavenda, kebutuhan manusia untuk belajar demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya lebih tinggi daripada spesies lainnya. Kita tidak memiliki insting yang secara otomatis melindungi diri kita dan mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Tentu saja kita punya perilaku instingtif bawaan
Ingat instingtif menghisap pada bayi, insting menarik tangan bila tersentuh api, dan insting berenang ketika masuk ke dalam kolam. Insting adalah perilaku bawaan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup semua manusia, tidak bergantung pada budaya mana mereka berada atau pada masa apa mereka dilahirkan. Kita terlahir dengan kemampuan untuk berenang. Bayi bisa berenang seperti lumba-lumba dan anggun segera setelah dilahirkan. Namun, dengan cepat anak-anak mendapatkan rasa takut terhadap air dari orang tua mereka. Amatilah respon orang tua ketika seorang anak berjalan mendekati kolam atau perairan terbuka. Anak-anak belajar dari orang tua mereka bahwa air itu berbahaya. Di kemudian hari, orang tua kesulitan mengajari anaknya berenang. Aneh bukan? Masalah utama mereka adalah mengatasi rasa takut terhadap air yang dulunya mereka tanamkan pada tahun-tahun awal kehidupan anak mereka. Namun, melalui evolusi, persepsi-persepsi yang kita pelajari menjadi lebih kuat karena persepsi-persepsi tersebut mengalahkan insting yang terprogram secara genetik. Mekanisme fisiologis tubuh, misalnya detak jantung, tekanan darah, aliran darah, atau pola pendarahan, suhu tubuh pada dasarnya adalah insting terprogram. Akan tetapi, para yogi dan orang-orang biasa yang menggunakan biofeedback, teknik untuk mengontrol beberapa fungsi tubuh, dapat belajar untuk secara sadar mengatur fungsi bawaan ini. Para saintis memusatkan perhatian pada otak besar kita yang diduga membuat kita mampu mempelajari perilaku yang rumit. Namun, jangan terlalu antusias dengan teori ini karena ternyata area otak gajah, paus, dan cetacean bangsa lumba-lumba lebih luas daripada milik kita, manusia. Penemuan ahli saraf Inggris, Dr. John Lorber, yang disoroti dalam artikel tahun 1980 di jurnal Science, Is Your Brain Really Necessary? Juga mempertanyakan apakah ukuran otak berkaitan dengan kecerdasan manusia. Lorber meneliti banyak kasus hidrosefalus cairan di otak dan menyimpulkan bahwa bahkan ketika sebagian besar korteks serebral otak, lapisan luar otak tidak ada, pasien masih bisa menjalani kehidupan normal. Penulis jurnal Science, Roger Lewin, mengutip Lorber dalam artikelnya. Ada seorang mahasiswa di universitasnya, Sheffield University, yang memiliki IQ 126, meraih honors degree kelas 1 dalam matematika dan sangat normal secara sosial. Akan tetapi, pemuda itu secara virtual tidak punya otak. Ketika memindai otaknya, kami lihat bukannya jaringan otak yang normalnya setebal 4,5 cm yang ada di antara ventricle dan permukaan kortikal, melainkan hanya lapisan tipis berukuran sekitar 1 mm. Kraniumnya terutama dipenuhi cairan cerebrospinal. Penemuan provokatif Lorber ini mengisyaratkan bahwa kita harus mengkaji ulang apa yang selama ini kita yakini terkait cara kerja otak dan fondasi fisik kecerdasan manusia. Dalam epilog buku ini, saya menyatakan bahwa kecerdasan manusia hanya dapat benar-benar dipahami ketika kita melibatkan spirit atau energi atau yang disebut psikolog yang memahami fisika kuantum sebagai pikiran super sadar, superconscious mind. Namun, untuk saat ini saya hanya ingin membahas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, konsep yang telah lama digeluti para psikolog dan psikiater. Saya menggelutinya di sini untuk menyediakan fondasi biologis bagi conscious parenting, pola pengasuhan sadar di samping metode penyembuhan psikologi berbasis energi. Pemrograman manusia, ketika mekanisme baik menjadi buruk. Mari kembali ke tantangan evolusi yang dihadapi umat manusia yang harus belajar begitu banyak dengan cepat untuk dapat bertahan hidup dan menjadi bagian dari komunitas sosial mereka. Evolusi telah menganugerahi otak kita kemampuan untuk mengunduh secara cepat sejumlah besar perilaku dan keyakinan ke dalam memori. Penelitian yang tengah berlangsung mengisyaratkan bahwa kunci untuk memahami cara kerja pengunduhan cepat informasi ini adalah aktivitas elektrik otak yang berfluktuasi seperti yang diukur oleh elektroencephalogram (EEG). Definisi harfiah elektroencephalogram adalah gambar elektrik kepala. Gambar kepala yang sangat canggih ini mengungkapkan beragam rentang aktivitas otak manusia. Orang dewasa dan anak-anak memperlihatkan variasi EEG yang beragam, dari gelombang delta yang berfrekuensi rendah hingga gelombang beta yang berfrekuensi tinggi. Akan tetapi, para peneliti mencatat bahwa aktivitas EEG pada anak
pada setiap tahap perkembangan memiliki gelombang otak yang spesifik. Dr. Rima Leibow dalam Quantitative EEG dan Neurofeedback menjelaskan tahap perkembangan aktivitas otak ini. Antara sejak saat dilahirkan hingga umur 2 tahun, otak manusia beroperasi secara dominan di frekuensi EEG paling rendah 0,5 hingga 4 putaran per detik, dikenal sebagai gelombang delta. Walaupun delta adalah aktivitas gelombang utama, secara periodik bayi memperlihatkan semburan pendek aktivitas EEG yang lebih tinggi. Anak mulai menunjukkan aktivitas EEG pada level yang lebih tinggi yang ditandai sebagai theta 4 sampai 8 Hz pada usia antara 2 hingga 6 tahun. Para hipnoterapis menurunkan aktivitas gelombang otak pasien mereka ke level theta karena otak dengan gelombang frekuensi rendah lebih mudah disugesti dan diprogram. Ini memberi kita petunjuk penting mengenai bagaimana anak-anak yang sebagian besar otaknya beroperasi di frekuensi ini hingga berumur 6 tahun dapat mengunduh volume informasi sangat besar yang mereka butuhkan untuk berkembang di lingkungannya. Kemampuan memproses informasi sebanyak ini merupakan adaptasi neurologis untuk memfasilitasi proses enkulturasi informasi ini. Lingkungan dan norma sosial berubah cepat sehingga tidaklah bermanfaat mentransmisikan perilaku-perilaku kultural melalui insting-insting yang terprogram secara genetik. Anak-anak secara cermat mengamati lingkungan mereka dan langsung mengunduh kebijaksanaan yang ditawarkan oleh orang tua ke dalam memori bawah sadar mereka. Akibatnya, perilaku dan keyakinan orang tua mereka menjadi milik mereka. Para peneliti di Primate Research Institute Kyoto University mengungkapkan bahwa bayi simpanse juga belajar hanya dengan mengamati induk mereka. Dalam serangkaian eksperimen selama 2 tahun, seekor induk diajari cara mengenali aksara Jepang untuk nama-nama warna. Ketika secara sekilas aksara Jepang untuk warna tertentu diperlihatkan di layar komputer, simpanse itu belajar untuk memilih petak warna yang benar. Setelah memilih warna yang benar, simpanse itu menerima sekeping koin yang bisa dia masukkan ke mesin penjual otomatis untuk mendapatkan kudapan buah. Selama proses pelatihan, dia menggendong bayinya. Yang membuat para peneliti terkejut suatu hari, sementara si induk mengambil buah dari mesin penjual otomatis, bayi simpanse itu mengaktifkan komputer. Ketika karakter muncul di layar, bayi simpanse memilih warna yang benar, menerima koin, lalu mengikuti induknya ke mesin penjual otomatis. Para peneliti yang tercengang-cengang itu menyimpulkan bahwa bayi dapat menyerap keterampilan rumit hanya dengan mengamati dan tidak perlu secara aktif dibimbing orang tua mereka. Demikian pula manusia. Perilaku-perilaku mendasar, keyakinan, dan sikap yang kita amati pada diri orang tua menjadi terpatri sebagai jalur-jalur sinaptik di pikiran bawah sadar kita. Setelah terprogram ke pikiran bawah sadar, hasil pengamatan itu mengontrol biologi kita seumur hidup atau setidaknya sampai kita berusaha untuk memprogram ulang. Siapa saja yang meragukan kecanggihan pengunduhan ini harus mengingat bagaimana anak Anda pertama kali melontarkan kata-kata makian yang mereka unduh dari Anda. Saya yakin Anda melihat kecanggihan, pengucapan yang benar, gaya bahasanya, serta konteks ucapan yang mengandung ciri khas Anda. Mengingat presisi sistem perekaman perilaku ini, bayangkan apa konsekuensi dari mendengar orang tua berkata bahwa Anda, anak bodoh, tak berharga, tak akan bisa menjadi siapa-siapa, tak layak lahir, atau orang yang sakit-sakitan dan lemah. Ketika orang tua menyampaikan komentar-komentar seperti itu kepada anak-anaknya, semuanya akan diunduh ke dalam memori bawah sadar anak-anak itu sebagai fakta absolut. Sama pastinya dengan bit dan byte yang diunduh ke perangkat keras komputer Anda. Pada perkembangan awal kehidupan seorang anak, kesadarannya belum cukup berkembang untuk secara kritis menilai bahwa pernyataan orang tua itu hanya ocehan verbal dan bukan karakterisasi yang tepat tentang diri. Akan tetapi, setelah terprogram ke dalam pikiran bawah sadar, pelecehan verbal ini didefinisikan sebagai kebenaran yang tanpa sadar membentuk perilaku dan potensinya sepanjang hayat. Pada sekitar umur 6 tahun, kita tidak terlalu peka lagi terhadap pemrograman pikiran dari luar seiring dengan kemunculan gelombang otak alfa yang berfrekuensi lebih tinggi 8-12 Hz. Aktivitas alfa terjadi pada keadaan kesadaran tenang, calm consciousness, sementara sebagian besar indera kita seperti mata,
telinga dan hidung mengamati dunia luar, kesadaran menyerupai organ indrawi, sense organ yang berperilaku seperti sebingkai cermin yang memantulkan kembali aktivitas batin dari komunitas sel tubuh kita, itulah kesadaran terhadap diri. Pada sekitar umur 12 tahun, spektrum EEG anak-anak mulai menunjukkan periode frekuensi yang lebih tinggi lagi yang disebut gelombang beta, 12-35 Hz. Keadaan otak beta disifati sebagai kesadaran yang aktif atau terfokus, sejenis aktivitas otak yang digunakan untuk membaca buku ini. Baru-baru ini, keadaan aktivitas EEG kelima yang lebih tinggi lagi telah dikenali. Disebut gelombang gamma, lebih dari 35 Hz. Rentang frekuensi EEG ini terpicu dalam keadaan kinerja puncak, seperti ketika seorang pilot tengah mendaratkan pesawatnya atau ketika seorang pemain tenis profesional sedang melancarkan pukulan voli cepat. Ketika anak-anak mencapai usia remaja atau puber, pikiran bawah sadar mereka penuh dengan informasi yang beragam dari pengetahuan tentang cara berjalan, pengetahuan bahwa mereka tidak akan menjadi orang penting, hingga pengetahuan yang dipupuk oleh orang tua yang penuh cinta bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Puncak insting yang terprogram secara genetik dan keyakinan-keyakinan yang kita pelajari dari orang tua kita secara kolektif membentuk program-program dasar dalam pikiran bawah sadar. Sekali lagi saya akan kembali ke sel, yang dapat mengajari kita banyak hal tentang diri kita. Saya sudah sering mengatakan bahwa sel tunggal itu cerdas. Namun, ingat, ketika sel-sel bersatu padu menciptakan komunitas multisel, mereka mengikuti suara kolektif organisme, walaupun suara itu mendiktekan perilaku merusak diri sendiri. Fisiologi dan pola perilaku kita tunduk pada kebenaran dari suara sentral, baik itu keyakinan konstruktif maupun destruktif. Saya sudah menjelaskan tentang kekuatan pikiran bawah sadar, tetapi saya ingin menekankan bahwa Anda tidak perlu menganggap pikiran bawah sadar sebagai sumber pengetahuan Freudian yang merusak, menakutkan, dan maha dahsyat. Dalam kenyataannya, alam bawah sadar adalah bank data tanpa emosi dari program-program yang tersimpan, yang fungsinya hanya terkait membaca sinyal-sinyal lingkungan dan terlibat dalam program-program perilaku yang telah terpatri tanpa pertanyaan, tanpa penilaian. Pikiran bawah sadar mirip perangkat keras yang dapat diprogram tempat pengalaman-pengalaman hidup kita tersimpan. Secara fungsional, program-program itu sama dengan perilaku stimulus respon. Perilaku yang mengaktifkan stimulus bisa berupa sinyal-sinyal yang dideteksi oleh sistem saraf dari dunia luar dan atau sinyal-sinyal yang timbul dari dalam tubuh seperti emosi, kenikmatan, dan rasa sakit. Ketika sebuah stimulus dirasakan, ia akan otomatis melibatkan respon perilaku yang dipelajari ketika sinyal itu pertama kali dialami. Dalam faktanya, orang-orang yang menyadari sifat otomatis dari respon yang terus berulang ini seringkali mengakui bahwa diri mereka seperti ungkapan senggol bacok. Sebelum evolusi pikiran bawah sadar terjadi, fungsi otak binatang hanya terdiri dari fungsi yang kita hubungkan dengan pikiran bawah sadar. Pikiran yang lebih primitif ini hanyalah perangkat stimulus respon yang otomatis merespon stimulus lingkungan dengan mengaktifkan perilaku yang diprogram secara genetik, instingtif, atau perilaku sederhana yang dipelajari. Binatang tidak secara sadar membangkitkan perilaku-perilaku tersebut, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Perilaku mereka adalah refleks yang telah terprogram, seperti kedipan mata untuk merespon tiupan angin atau tendangan setelah lutut diketuk. Pikiran bawah sadar, pencipta dalam diri. Evolusi mamalia yang lebih tinggi termasuk simpanse, gajah, cetacea, lumba-lumba, paus, dan pesut, dan manusia melahirkan tingkat kesadaran baru yang disebut kesadaran diri, self-consciousness, atau pikiran sadar, conscious mind. Pikiran sadar adalah kemajuan evolusi yang penting. Pikiran bawah sadar bertindak sebagai autopilot kita, pikiran sadar sebagai kontrol manualnya. Misalnya, jika ada bola yang mendekati mata, pikiran sadar yang lebih lamban mungkin tidak sempat menyadari kedatangan proyektil yang mengancam itu. Namun, pikiran bawah sadar yang memproses sekitar 20 juta stimulus lingkungan per detik versus 40 stimulus lingkungan yang diterjemahkan oleh pikiran sadar pada detik yang sama akan membuat mata berkedip. Pikiran bawah sadar, yang merupakan prosesor informasi paling kuat yang diketahui secara spesifik mengamati dunia sekeliling dan kesadaran internal tubuh,
Membaca petunjuk lingkungan, lantas serta-merta melancarkan perilaku yang pernah didapatkan, dipelajari, semuanya tanpa bantuan, pengawasan, atau bahkan disadari oleh pikiran sadar. Kedua pikiran itu membentuk duet dinamis. Beroperasi bersama, pikiran sadar dapat menggunakan sumber-sumber dayanya untuk berfokus pada titik tertentu, seperti pesta yang akan Anda hadiri pada Jumat malam. Secara serentak, pikiran bawah sadar Anda dapat dengan aman mendorong alat pemotong rumput dan berhasil tidak memotong kaki Anda atau menggilas kucing walaupun Anda tidak secara sadar memperhatikan aktivitas memotong rumput. Kedua pikiran itu juga bekerja sama menciptakan perilaku yang sangat kompleks yang kemudian dikelola secara tidak sadar. Ingat hari pertama Anda ketika dengan penuh semangat duduk di kursi pengemudi mobil, bersiap untuk belajar mengemudi? Hal yang harus dilakukan secara sadar sangat banyak. Sambil mengamati jalan, Anda juga harus mengawasi spion belakang dan samping, memperhatikan speedometer dan alat pengukur lainnya, menggunakan kedua kaki untuk 3 pedal kendaraan standar bergigi manual, dan mencoba tenang, sabar, serta terkendali sementara Anda berkendara melewati teman-teman yang memandang. Diperlukan waktu yang rasanya sangat lama sebelum semua perilaku ini terprogram ke pikiran kita. Saat ini Anda masuk mobil, menyalakan mesin, dan secara sadar meninjau daftar belanja sementara pikiran bawah sadar dengan patuh melakukan semua keterampilan rumit yang Anda butuhkan untuk berkendara melintasi kota, bahkan tanpa sekalipun harus berpikir tentang cara mengemudi. Saya tahu saya bukan satu-satunya yang mengalami ini. Anda mengemudi dan berdiskusi seru dengan penumpang yang duduk di samping Anda. Bahkan pikiran sadar Anda begitu larut dalam percakapan sampai-sampai Anda baru sadar sudah 5 menit Anda tidak memperhatikan aktivitas mengemudi. Setelah kaget sebentar, Anda sadar Anda masih berada di sisi jalan yang benar dan dengan mantap bergerak bersama arus lalu lintas. Jika bukan Anda yang mengemudikan mobil secara sadar saat itu, lalu siapa? Pikiran bawah sadar. Seberapa baik ia melakukannya? Walaupun tidak mengamati perilakunya, pikiran bawah sadar rupanya bekerja sama baiknya dengan ketika Anda belajar mengemudi. Selain memfasilitasi program kebiasaan bawah sadar, pikiran sadar juga memiliki kekuatan untuk kreatif secara spontan dalam merespons stimulus lingkungan. Dalam kapasitas reflektif dirinya, pikiran sadar bisa mengamati perilaku saat tindakan itu dilaksanakan. Sementara perilaku yang telah terprogram berjalan, pikiran sadar yang mengamati bisa menengahi, menghentikan perilaku, dan membuat respon baru. Dengan begitu, pikiran sadar menawarkan kehendak bebas kepada kita. Artinya, kita bukan korban dari apa yang terprogram di dalam diri kita sendiri. Akan tetapi, untuk melakukan itu, Anda harus menyadari betul hal itu supaya pemrograman bawah sadar tidak mengambil alih kembali. Ini pekerjaan yang sulit. Pemrograman bawah sadar mengambil alih begitu pikiran sadar Anda tidak memperhatikan. Pikiran sadar juga bisa berpikir maju mundur dalam garis waktu, sementara pikiran bawah sadar selalu beroperasi pada saat ini. Ketika pikiran sadar sibuk melamun, membuat rencana masa depan atau meninjau pengalaman hidup masa lalu, pikiran bawah sadar selalu bekerja secara efisien mengelola perilaku yang dibutuhkan saat ini tanpa perlu pengawasan secara sadar. Dua pikiran itu benar-benar mekanisme yang fenomenal, tetapi disinilah mereka bisa kacau. Pikiran sadar adalah diri, suara pikiran kita. Ia bisa memiliki visi dan rencana hebat untuk masa depan yang penuh cinta, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Sementara kita memusatkan kesadaran kita ke pikiran bahagia, siapa yang menjalankan pertunjukannya? Pikiran bawah sadar. Bagaimana pikiran bawah sadar akan mengelola urusan kita, tepat seperti yang diprogramkan. Perilaku-perilaku yang dikelola oleh pikiran bawah sadar ketika kita tidak sedang memperhatikan, mungkin bukan kreasi kita karena sebagian besar program perilaku fundamental kita diunduh tanpa pertanyaan dari mengamati orang lain. Karena perilaku-perilaku bawah sadar secara umum tidak diawasi oleh pikiran sadar, banyak orang yang tercenung ketika mendengar bahwa mereka seperti ibu atau ayah mereka, orang-orang yang memprogram pikiran bawah sadar mereka. Perilaku yang dipelajari dan keyakinan yang didapatkan dari orang lain seperti orang tua, teman, dan guru mungkin tidak mendukung tujuan atau keinginan pikiran sadar. Ganjalan terbesar untuk mewujudkan kesuksesan yang kita mimpikan adalah pembatasan yang diprogramkan ke dalam pikiran bawah sadar.
Pembatasan ini bukan hanya mempengaruhi perilaku kita, melainkan juga memainkan peran penting dalam menentukan fisiologi dan kesehatan kita. Seperti yang telah kita lihat, pikiran memainkan peran yang kuat dalam mengontrol sistem biologis yang membuat kita tetap hidup. Alam tidak membuat kehadiran dua pikiran itu menjadi titik kelemahan kita. Bahkan, dualisme ini menawarkan manfaat besar bagi hidup kita. Bayangkan ini. Bagaimana jika kita punya orang tua dan guru yang berkesadaran tinggi, yang berperan sebagai panutan bijak, selalu menjalin hubungan manusiawi yang saling menguntungkan dengan semua orang dalam masyarakat? Jika pikiran bawah sadar diprogram dengan perilaku yang sehat seperti itu, kita bisa sukses gilang gemilang dalam hidup kita bahkan tanpa menyadarinya. Pikiran bawah sadar, aku terus memanggil, tapi tiada jawaban. Sementara sifat diri yang berpikir dari pikiran sadar membangkitkan bayangan tentang hantu di dalam mesin, tidak ada kesadaran diri serupa yang beroperasi dalam pikiran bawah sadar. Mekanisme pikiran bawah sadar lebih mirip jukebox yang dipenuhi dengan program perilaku. Tiap-tiap program siap dimainkan begitu sinyal-sinyal lingkungan yang tepat muncul dan menekan tombol-tombol pilihan. Jika kita tidak menyukai lagu tertentu dalam jukebox, harus berapa kali teriakan atau omelan agar mesin itu memprogram ulang daftar putarnya? Pada masa-masa kuliah, saya melihat banyak mahasiswa mabuk yang dengan sia-sia memaki dan menendangi jukebox yang tidak responsif pada permintaan mereka. Serupa dengan hal itu, kita harus menyadari bahwa sesering apapun pikiran sadar berteriak atau membujuk, itu tak akan mengubah perilaku rekaman yang diprogramkan ke dalam pikiran bawah sadar. Setelah menyadari betapa tidak efektifnya taktik ini, kita bisa berhenti bertarung melawan pikiran bawah sadar dan mengambil pendekatan yang lebih klinis untuk memprogram ulang. Terlibat dalam pertarungan melawan pikiran bawah sadar itu sia-sia. Sama seperti menendang jukebox dengan harapan mesin itu memprogram ulang daftar putarnya. Kesia-siaan bertempur melawan pikiran bawah sadar adalah pesan yang sulit disampaikan karena salah satu program yang diunduh oleh sebagian besar dari kita ketika masih kecil adalah pengendalian diri itu sifat terpuji. Maka, kita mencoba berulang-ulang untuk mengalahkan program bawah sadar. Biasanya, upaya seperti itu disambut perlawanan dengan tingkat yang berbeda-beda karena sel-sel pasti mengikuti program bawah sadar. Ketegangan antara pengendalian diri yang sadar dan program bawah sadar mampu menyebabkan gangguan neurologis serius. Bagi saya, gambaran yang kuat tentang mengapa sebaiknya kita tidak menentang pikiran bawah sadar bisa kita simak dalam film Shine. Di film itu, berdasarkan kisah nyata, pianis konser Australia, David Helfgott, melawan ayahnya dengan pergi ke London untuk belajar musik. Ayah Helfgott penyintas Holocaust, memprogram pikiran bawah sadar anaknya dengan keyakinan bahwa dunia ini tidak aman, bahwa jika dia menonjol hidupnya mungkin terancam. Sang ayah sangat yakin bahwa sang anak hanya akan aman jika tetap tinggal di dekat keluarga. Meskipun diprogram tiada henti seperti itu oleh ayahnya, Helfgott tahu bahwa dirinya pianis kelas dunia yang harus membebaskan diri dari sang ayah demi mewujudkan impiannya. Di London, Helfgott memainkan Third Piano Concerto karya Rachmaninoff yang terkenal sulit dalam suatu kompetisi. Film memperlihatkan konflik antara pikiran sadarnya yang mendamba kesuksesan dan pikiran bawah sadarnya yang cemas bahwa menonjol dan dikenal dunia itu mengancam jiwanya. Sementara dia mencurahkan kemampuan ke dalam konserto, keringat menetes dari alis, pikiran sadarnya berjuang untuk tetap terkendali sementara pikiran bawah sadarnya takut terhadap kemenangan, mencoba mengontrol tubuhnya. Secara sadar, Helfgott memaksakan diri untuk mempertahankan kontrol selama konserto sampai dia memainkan nada terakhir. Setelah itu, dia pingsan karena energinya terkuras habis untuk melawan pemrograman bawah sadarnya. Untuk kemenangan, atas pikiran bawah sadar itu, dia membayarnya dengan harga mahal, menjadi gila setelah siuman. Sebagian besar dari kita terlibat dalam pertempuran yang tidak sedramatis itu melawan pikiran bawah sadar saat mencoba membatalkan pemrograman yang kita terima saat masih kanak-kanak. Saksikan kemampuan kita untuk terus mencari pekerjaan yang gagal kita dapatkan atau tetap bertahan dalam pekerjaan yang kita benci karena kita tidak pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Metode-metode konvensional untuk menekan perilaku merusak mencakup penggunaan obat-obatan dan terapi bicara.
Pendekatan-pendekatan yang lebih baru menjanjikan untuk mengubah pemrograman kita, menyadari bahwa tidak ada gunanya berunding dengan pemutar musik bawah sadar kita. Metode-metode ini bermodalkan penemuan fisika kuantum yang menghubungkan energi dengan pikiran. Dalam faktanya, teknik-teknik baru yang memprogram ulang perilaku yang pernah dipelajari secara kolektif dapat disebut psikologi energi, bidang yang kian berkembang berdasarkan ilmu biologi baru. Namun, bayangkan betapa lebih mudah bila Anda dididik sejak awal kehidupan sehingga Anda dapat mengejawantahkan seluruh potensi genetik dan kreatif Anda. Betapa lebih baik menjadi orang tua yang berkesadaran penuh agar anak-anak Anda dan anak-anak mereka kelak menjadi orang tua yang sadar, membuat pemrograman ulang menjadi tidak perlu dan membuat planet ini menjadi lebih bahagia dan damai. Pembuahan dan kehamilan secara sadar. Anda tentu pernah mendengar ungkapan, ketika kau masih berupa kerlip di mata orang tuamu. Itu adalah frasa yang mengungkapkan kebahagiaan kedua orang tua yang saling mencintai, yang benar-benar mendamba kehadiran seorang anak. Frasa itu pun mengikhtisarkan penelitian genetik terbaru yang mengisyaratkan bahwa orang tua seyogianya menghidupi kerlip itu pada bulan-bulan sebelum mengandung anak. Kesadaran dan niatan itu niscaya akan sanggup melahirkan bayi yang lebih cerdas, sehat, dan bahagia. Penelitian mengungkapkan bahwa orang tua bertindak sebagai perancang genetik bagi anak-anak mereka bahkan sebelum terjadinya pembuahan, pertemuan sel sperma dan ovum. Pada tahap akhir pematangan sel telur dan sperma, sebuah proses yang disebut rekaman genomic, genomic imprinting, menyesuaikan aktivitas sekelompok gen tertentu yang akan membentuk karakter anak yang bakal dikandung. Penelitian itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan orang tua selama proses rekaman genomik memiliki pengaruh mendalam terhadap otak dan tubuh anak mereka. Fernie menulis dalam Pre-Parenting, Nurturing Your Child from Conception, sebelum menjadi orang tua, mendidik anak sejak pembuahan. Sungguh berbeda apakah kita dibuahi dalam cinta, perasaan terburu-buru, atau kebencian, dan apakah seorang ibu ingin hamil atau tidak. Orang tua melakukan sesuatu yang lebih baik jika mereka hidup di lingkungan yang stabil dan tenang, bebas dari kecanduan dan didukung oleh keluarga dan teman-teman. Menariknya, budaya suku-suku pribumi telah menyadari pengaruh lingkungan terhadap pembuahan selama ribuan tahun. Setelah memutuskan untuk mempunyai anak, satu pasangan memurnikan pikiran dan tubuh mereka dalam sebuah upacara. Setelah anak dikandung, sebuah lembaga penelitian mendokumentasikan betapa penting sikap orang tua dalam perkembangan janin. Sekali lagi, Fernie menulis, dalam faktanya, sangat banyaknya bukti ilmiah yang muncul selama satu dasawarsa terakhir menyatakan bahwa kita perlu mengevaluasi ulang kemampuan mental dan emosional anak-anak bahkan sebelum dilahirkan. Penelitian-penelitian menunjukkan terbangun atau tertidur, mereka anak-anak yang belum dilahirkan selalu menyesuaikan diri dengan setiap tindakan, pikiran, dan perasaan ibu mereka. Sejak pembuahan, pengalaman yang dialami janin di dalam rahim membentuk otak dan menata fondasi kepribadian, temperamen emosional, dan daya pikir yang lebih tinggi. Yang perlu diketahui, biologi baru bukan kembali ke masa lalu dan menyalahkan para ibu atas setiap penyakit yang tidak dipahami oleh kedokteran, mulai dari skizofrenia hingga autisme. Para ibu dan ayah sama-sama ikut andil dalam pembuahan dan kehamilan, meskipun ibulah yang mengandung anak di rahimnya. Yang dilakukan oleh ayah mempengaruhi ibu secara mendalam, yang pada gilirannya mempengaruhi anak yang sedang berkembang. Misalnya, jika ayah pergi dan ibu mulai mempertanyakan kemampuan dirinya untuk bertahan hidup, kepergian sang ayah akan mengubah drastis interaksi antara ibu dengan bayi yang belum dilahirkannya. Serupa dengan itu, faktor-faktor sosial seperti ketiadaan pekerjaan, rumah, dan kesehatan yang memadai atau perang yang tak kunjung berakhir yang menarik para ayah ke medan perang dapat mempengaruhi orang tua dan pada gilirannya mempengaruhi pula anak yang sedang berkembang di dalam rahim. Inti dari conscious parenting adalah baik ibu maupun ayah memiliki tanggung jawab penting untuk memelihara anak-anak yang sehat, cerdas, produktif, dan bahagia. Tentunya kita tidak dapat menyalahkan diri atau orang tua kita atas kegagalan dalam hidup kita atau anak-anak kita. Sains selama ini terfokus pada gagasan determinisme genetik, membuat kita tidak menyadari pengaruh keyakinan terhadap kehidupan kita. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana perilaku dan sikap kita memprogram kehidupan anak-anak kita.
Sebagian besar dokter kandungan juga masih belum memahami pentingnya sikap orang tua dalam perkembangan bayi. Sesuai gagasan determinisme genetik yang mereka serap selama kuliah kedokteran, perkembangan janin secara mekanis dikontrol oleh gen dengan sedikit kontribusi tambahan dari ibu. Dampaknya, para dokter kandungan hanya mempertanyakan hal-hal seperti apakah ibu makan dengan baik? Apakah ibu sudah minum vitamin? Apakah ibu berolahraga teratur? Pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja diajukan, tetapi dengan fokus pada apa yang mereka percaya sebagai peran utama ibu, yaitu menyediakan nutrien bagi sang janin yang diprogram secara genetik. Namun, anak yang berkembang itu menerima lebih dari sekedar nutrien dari darah ibu. Di samping nutrien, janin menyerap kelebihan glukosa jika sang ibu mengidap diabetes. Janin pun menyerap kelebihan kortisol, hormon lawan atau lari, serta hormon stres lainnya jika ibu mengalami stres kronis. Sebuah riset menawarkan wawasan tentang cara kerja sistem tersebut. Jika seorang ibu sedang stres, dia mengaktifkan poros HPA yang menyiagakan respon lawan atau lari di lingkungan yang mengancam. Hormon stres menyiapkan tubuh untuk melakukan respon perlindungan. Setelah memasuki pembuluh darah, sinyal-sinyal maternal ini juga mempengaruhi jaringan-jaringan dan organ-organ target yang sama pada janin. Ketika mengalami stres, darah janin terutama mengalir ke otot dan otak belakang, menyediakan kebutuhan nutrisi yang dituntut oleh lengan dan kaki serta wilayah otak yang bertanggung jawab atas perilaku refleks perlindungan. Untuk mendukung fungsi sistem-sistem yang terkait perlindungan ini, darah yang menuju organ-organ viscera dihambat dan hormon stres menekan fungsi otak depan. Perkembangan organ dan jaringan sang janin proporsional dengan jumlah darah yang mereka terima dari ibu dan fungsi yang disediakan. Ketika diteruskan melalui plasenta, hormon ibu yang mengalami stres akan mengubah pendistribusian aliran darah di dalam janinnya dan mengubah karakter fisiologis anaknya yang sedang berkembang. Di University of Melbourne, penelitian E. Merrill Whittor terhadap domba bunting yang secara fisiologis serupa dengan fisiologi manusia menemukan bahwa paparan prenatal terhadap kortisol pada akhirnya bisa memicu masalah tekanan darah tinggi. Tingkat kortisol janin memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan unit-unit penyaringan pada ginjal, nefron. Sel-sel nefron sangat terkait dengan pengaturan keseimbangan garam tubuh dan sebagai konsekuensinya ikut berperan mengontrol tekanan darah. Berlebihnya jumlah kortisol akan secara serentak mengubah sistem ibu dan janinnya dari sistem pertumbuhan ke sistem perlindungan. Akibatnya, karena efek kortisol adalah menghambat pertumbuhan, maka bayi yang dilahirkan oleh sang ibu akan berukuran lebih kecil. Kondisi tidak optimal di dalam rahim yang menyebabkan bayi kekurangan berat badan terkait dengan sejumlah penyakit orang dewasa yang dijelaskan Nathaniel dalam Life in the Womb, termasuk diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Misalnya, Dr. David Barker dari University of Southampton menemukan bahwa laki-laki yang dulunya dilahirkan dengan bobot kurang dari 2,5 kg, 50% lebih beresiko mengalami kematian karena penyakit jantung daripada laki-laki yang dulunya dilahirkan dengan bobot lebih dari itu. Para peneliti Harvard menemukan bahwa wanita yang dilahirkan dengan bobot kurang dari 2,5 kg memiliki risiko mengidap penyakit kardiovaskular 23% lebih tinggi daripada wanita yang dilahirkan dengan bobot lebih berat. David Leon dari The London School of Hygiene and Tropical Medicine menemukan bahwa diabetes lebih umum terjadi pada laki-laki berumur 60 tahun yang kecil dan kurus saat dulu dilahirkan. Fokus baru tentang pengaruh lingkungan prenatal meluas hingga ke penelitian IQ yang hanya dikaitkan dengan gen-gen oleh pengusung paham determinisme genetik dan rasisme genetik. Namun, pada tahun 1997, Bernie Devlin, seorang profesor psikiatri University of Pittsburgh School of Medicine, menganalisis dengan cermat 212 penelitian yang membandingkan IQ anak kembar, saudara, dan orang tua serta anak-anak mereka. Dia menyimpulkan bahwa gen-gen hanya bertanggung jawab atas 48% dari faktor-faktor yang menentukan IQ. Ketika dampak-dampak sinergis dari penyatuan gen ibu dan gen ayah diperhitungkan secara faktor, komponen kecerdasan warisan yang sebenarnya semakin menurun lagi hingga 34%. Sebaliknya, Devlin menemukan bahwa kondisi selama perkembangan prenatal sangat berdampak pada IQ. Dia mengungkapkan bahwa hingga 51% potensi kecerdasan anak dikontrol oleh faktor lingkungan. Penelitian terdahulu
menyingkapkan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol atau merokok saat hamil dapat menyebabkan penurunan IQ pada anak-anak. Pelajaran untuk orang-orang yang ingin menjadi orang tua adalah Anda dapat secara radikal mengubah kecerdasan anak Anda hanya dengan cara mengubah cara Anda menyikapi kehamilan. Perubahan IQ ini bukan karena faktor kebetulan. Perubahan itu berhubungan langsung dengan perubahan jumlah aliran darah pada otak yang stres. Dalam ceramah saya tentang conscious parenting, saya mengutip penelitian juga menunjukkan satu video dari organisasi Conscious Parenting Italia, Associazione Nazionale per Educazione Prenatale, yang secara grafis mengilustrasikan hubungan timbal balik yang terjadi antara orang tua dan anak yang belum dilahirkan. Dalam video ini, ibu dan ayah bertengkar hebat saat si ibu sedang di USG. Dapat terlihat dengan jelas janin melonjak ketika pertengkaran dimulai. Janin yang terkejut itu melengkungkan tubuhnya yang lunak dan melompat, seakan-akan berada di trampolin ketika pertengkaran itu ditingkahi suara kaca pecah kekuatan teknologi dalam bentuk sonogram, membantu mengakhiri mitos bahwa anak yang belum dilahirkan adalah organisme yang tidak cukup canggih untuk bereaksi terhadap apapun selain lingkungan nutrisinya. Program unggulan alam. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa evolusi menyediakan sistem yang tampak penuh bahaya dan sangat bergantung pada lingkungan orang tua bagi perkembangan janin. Sebenarnya, itu adalah sistem cerdas yang membantu memastikan keberlangsungan hidup keturunan Anda. Pada akhirnya, setelah anak dilahirkan, dia akan berada di lingkungan yang sama dengan lingkungan orang tuanya. Informasi dalam bentuk hormon-hormon regulator dan substansi kimia emosional yang diturunkan dari persepsi ibu terhadap lingkungan, sehingga di plasenta dan mematangkan fisiologi prenatal, menyiapkannya untuk lebih efektif menghadapi keadaan mendesak yang akan dijumpainya pasca kelahiran. Alam sejatinya menyediakan sang anak agar sanggup bertahan hidup sebagai mana di lingkungan yang akan dia huni. Bagaimanapun juga, berbekal sains mutakhir, orang tua zaman sekarang punya pilihan. Mereka dapat memprogram ulang secara seksama keyakinan-keyakinan mereka yang picik tentang kehidupan sebelum melahirkan anak ke dunia mereka. Pentingnya pemrograman orang tua menjungkirkan gagasan bahwa sifat-sifat kita, baik positif maupun negatif, ditentukan sepenuhnya oleh gen-gen kita. Seperti yang telah kita saksikan, gen-gen dibentuk, diarahkan, dan disesuaikan oleh pengalaman pembelajaran lingkungan. Kita semua digiring untuk percaya bahwa kecakapan artistik, atletis, dan intelektual adalah sifat-sifat yang diturunkan oleh gen. Namun, tak peduli seberapa bagusnya gen seseorang, jika pengalaman pengasuhnya syarat pelecehan, penelantaran, atau mispersepsi, perwujudan potensi-potensi gen akan terhambat. Liza Minnelli mewarisi gen-gennya dari sang ibu yang merupakan bintang kenamaan, Judy Garland, dan ayahnya yang pembuat film, Vincent Minnelli. Karir Liza, puncak ketenarannya, dan titik terendah kehidupan pribadinya adalah naskah yang dimainkan oleh orang tuanya dan diwariskan ke dalam pikiran bawah sadar Liza. Jika Liza memiliki gen-gen yang sama, tetapi dibesarkan oleh keluarga petani keturunan Belanda di Pennsylvania, lingkungan itu pasti secara epigenetik memicu seleksi aktivasi gen-gen yang berbeda. Gen-gen yang memungkinkan dia mengejar karir sukses di dunia hiburan, kemungkinan besar akan terhalangi oleh tuntutan kultural komunitas pertaniannya. Contoh bagus mengenai efektivitas pemrograman conscious parenting adalah bintang golf terkenal, Tiger Woods. Meskipun ayahnya bukan pegolf berprestasi, dia berusaha keras untuk mendekatkan Tiger dengan lingkungan yang kaya akan peluang untuk berkembang dan memperluas pola pikir, keterampilan, sikap, dan fokus seorang pegolf jempolan. Tidak diragukan, kesuksesan Tiger juga terkait erat dengan falsafah Buddha yang disumbangkan oleh ibunya. Memang gen-gen itu penting, tetapi kepentingan itu hanya diwujudkan melalui pengaruh conscious parenting dan kekayaan peluang yang diberikan oleh lingkungan. Menjadi ibu dan ayah yang sadar. Saya sering menutup ceramah umum saya dengan pernyataan bahwa kita bertanggung jawab secara pribadi atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ucapan seperti itu sangat tidak ingin didengar oleh audiens. Bagi banyak orang, tanggung jawab itu terlalu sulit diterima. Seusai saya memberikan salah satu ceramah saya, seorang wanita tua yang tampak tertekan dengan kesimpulan penutup saya mengajak suaminya untuk menemui saya di belakang panggung dan menangis terseduh-seduh membantah ucapan saya.
Dia tidak pernah menghendaki tragedi-tragedi yang hadir dalam hidupnya. Wanita itu ingin saya mengubah kesimpulan saya tadi. Saya sadar bahwa saya tidak ingin menyalahkan, membuat malu, atau menghakimi siapapun. Dalam masyarakat kita, umumnya kita cenderung menyalahkan atau mencari kambing hitam atas permasalahan yang kita hadapi. Tatkala kita semakin bijaksana, kita menjadi lebih berdaya untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Setelah berembuk, wanita itu dengan gembira menerima resolusi berikut ini. Anda tidak bisa merasa bersalah atas sesuatu yang belum Anda ketahui. Anda tidak boleh merasa bersalah karena belum bisa menjadi orang tua yang baik kecuali Anda sudah memahami informasi yang telah saya sampaikan. Setelah menyadari informasi ini, Anda dapat mulai menerapkannya untuk memprogram ulang perilaku Anda. Selagi kita membicarakan topik tentang mitos parenting, tidak benar bahwa Anda adalah orang tua yang sama untuk semua anak Anda. Anak kedua Anda bukanlah klon dari anak pertama. Banyak hal yang belum terjadi ketika anak pertama Anda lahir. Seperti yang saya jelaskan di atas, tadinya saya menganggap bahwa saya adalah orang tua yang sama untuk anak pertama dan anak kedua saya yang memiliki karakter sangat berbeda. Namun, saat menganalisis pola pengasuhan saya, ternyata itu tidak benar. Ketika anak pertama saya lahir, saya sedang memulai pendidikan pascasarjana yang bagi saya merupakan transisi sulit yang penuh dengan tugas yang harus dikerjakan. Pada saat anak kedua saya lahir, saya telah menjadi ilmuwan peneliti yang lebih percaya diri dan berprestasi, siap untuk memulai karir akademik saya. Saya punya lebih banyak waktu dan energi batin untuk mengasuh anak kedua dan mengasuh anak pertama dengan lebih baik, yang saat itu sudah berusia balita. Mitos lain yang ingin saya singgung adalah bayi membutuhkan banyak rangsangan dalam bentuk kartu flashcard hitam putih atau peralatan lain untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak. Buku inspiratif karya Michael Mendiza dan Joseph Chilton Pearce, Magical Parent, Magical Child, menjelaskan bahwa bermain, alih-alih pemrograman adalah kunci untuk mengoptimalkan pembelajaran dan keadaan bayi dan anak-anak. Anak-anak membutuhkan orang tua yang mampu mengapresiasi rasa penasaran, kreativitas, dan kekaguman yang menyertai anak-anak ketika lahir ke dunia. Tentu saja, yang dibutuhkan anak-anak adalah pengasuhan dalam bentuk cinta kasih dan kemampuan untuk mengamati manusia dewasa menjalani hidup sehari-hari. Ketika para bayi berada di panti asuhan, misalnya, dibiarkan dalam box dan hanya diberi makan tetapi tidak diberi senyuman dan pelukan secara pribadi, mereka mengalami masalah perkembangan yang berlangsung lama. Sebuah penelitian tentang anak-anak yatim piatu Rumania oleh Mary Carlson, ahli neurobiologi di Harvard Medical School, menyimpulkan bahwa kurangnya sentuhan dan perhatian di panti-panti asuhan Rumania dan kualitas buruk pusat-pusat penitipan anak menghambat pertumbuhan anak-anak. Hal itu juga memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku mereka. Carlson yang mempelajari 60 anak Rumania berumur beberapa bulan hingga 3 tahun mengukur tingkat kortisol mereka dengan menganalisis sampel ludah. Semakin stres seorang anak, semakin tinggi pula tingkat kortisol dalam darahnya, dan itu bencana baginya. Carlson dan yang lain-lain juga telah melakukan riset terhadap monyet dan tikus yang menunjukkan adanya hubungan penting antara sentuhan, sekresi kortisol, hormon stres, dan perkembangan sosial. Penelitian James W. Prescott, mantan Direktur Bagian National Institutes of Health di Human Health and Child Development, mengungkapkan bahwa bayi monyet yang tidak mendapat sentuhan fisik dari induknya atau tidak menjalin kontak dengan monyet lain ternyata mengembangkan profil stres yang tidak normal dan menjadi sosiopat kejam. Dia menindaklanjuti penelitian-penelitian ini dengan mengevaluasi budaya manusia berdasarkan bagaimana mereka membesarkan anak mereka. Dia menemukan bahwa jika sebuah masyarakat terbiasa memeluk dan mencintai anak-anaknya, serta tidak menekan masalah seksualitas, budayanya selalu damai. Budaya damai menggambarkan orang tua yang senantiasa memelihara kontak fisik dengan anak mereka, seperti menggendong bayi di dada dan punggung sepanjang hari. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memberikan banyak sentuhan kepada anak mereka pasti memiliki budaya yang keras. Anak-anak yang tidak menerima sentuhan penuh cinta menderita gangguan somatosensori. Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan untuk secara fisiologis menekan tingkat hormon stres yang menggelora, yang biasanya memicu tindakan kekerasan. Penemuan-penemuan ini memberikan pemahaman terhadap kekerasan yang merajalela di Amerika Serikat. Alih-alih mendukung kedekatan fisik, praktik medis dan psikologis kita saat ini seringkali tidak menganjurkannya.
Dari intervensi tindak natural yang dilakukan dokter yang menangani kelahiran, misalnya memisahkan bayi yang baru lahir untuk waktu lama dari orang tua di kamar bayi yang jauh, hingga menyarankan orang tua agar tidak merespon tangisan bayinya karena dikhawatirkan akan membuatnya manja. Praktik-praktik seperti itu yang konon didasarkan pada sains, tidak diragukan lagi ikut andil terhadap maraknya kekerasan di masyarakat kita. Riset mengenai sentuhan dan hubungannya dengan kekerasan dijelaskan secara lengkap di situs web berikut ini: www.violence.de. Akan tetapi, bagaimana dengan anak-anak Rumania yang berasal dari latar belakang kekurangan dan menjadi sesuatu yang oleh para peneliti disebut sebagai anak-anak yang tangguh? Mengapa anak-anak itu tumbuh dengan baik meski latar belakangnya buruk? Karena mereka memiliki gen yang lebih baik. Sekarang, Anda tahu bahwa saya tidak meyakini itu. Kemungkinan besar, orang tua kandung anak-anak tangguh ini memberikan lebih banyak lingkungan pengasuhan prenatal dan perinatal, di samping nutrisi yang baik pada titik-titik yang penting bagi perkembangan anak. Pelajaran untuk orang tua adopsi adalah, mereka tidak boleh berpretensi bahwa kehidupan anak adopsi mereka baru dimulai ketika mereka mulai masuk ke dalam lingkungan baru sang anak. Mungkin, oleh orang tua kandungnya, anak itu telah diprogram untuk percaya bahwa ia tidak diinginkan atau tidak layak dicintai. Jika lebih beruntung, pada usia tertentu sang anak mungkin menerima pesan positif yang berguna ketika ia dalam pengasuhan orang lain. Jika orang tua adopsi tidak menyadari pemrograman prenatal dan perinatal ini, mereka mungkin tidak tahu bagaimana melakukan pemrograman yang layak pasca adopsi. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa anak adopsi mereka tidak datang kepada mereka dalam keadaan kosong, seperti bayi baru lahir yang datang ke dunia sebagai lembaran kosong yang tidak terdampak oleh masa 9 bulan di rahim ibu kandungnya. Mereka patut mengenali pemrograman itu dan bila perlu berusaha untuk mengubahnya sebaik mungkin. Untuk para orang tua, baik orang tua adopsi maupun orang tua kandung, pesannya jelas. Gen anak-anak Anda hanya mencerminkan potensi mereka, bukan takdir mereka. Andalah yang bertanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang hingga potensi tertinggi. Harap perhatikan bahwa saya tidak mengatakan orang tua harus membaca banyak buku tentang parenting. Saya sudah bertemu banyak orang yang secara intelektual tertarik pada ide-ide yang saya sajikan dalam buku ini. Namun, minat intelektualnya saja tidak cukup. Saya sudah mencobanya sendiri. Saya menyadari secara intelektual semua yang tertuang dalam buku ini, tetapi sebelum saya berusaha mengubahnya, itu tidak akan berdampak apapun bagi hidup saya. Jika Anda hanya membaca buku ini, kemudian langsung menyangka hidup Anda dan anak-anak Anda akan berubah karenanya, yang Anda lakukan itu sama seperti mengonsumsi pil farmasi terbaru dan menyangka pil itu akan memperbaiki semuanya. Tidak ada yang bisa kita perbaiki sampai kita berusaha untuk berubah. Berikut adalah tantangan saya untuk Anda. Lepaskan ketakutan tak berdasar dan berhati-hatilah agar tidak menanamkan ketakutan yang tak perlu serta keyakinan picik ke pikiran bawah sadar anak-anak Anda. Yang lebih penting, jangan menerima bulat-bulat pesan fatal determinisme genetik. Anda dapat membantu anak-anak meraih potensi mereka dan Anda dapat mengubah kehidupan pribadi Anda. Anda tidak terperangkap di dalam gen Anda. Simak pelajaran tentang pertumbuhan dan perlindungan yang bisa dipetik dari kehidupan sel. Sebisa mungkin, jalanilah kehidupan dalam mode pertumbuhan, bukan perlindungan. Ingat, bagi manusia, faktor terbesar untuk bertumbuh secara optimal bukanlah sekolah paling bergengsi, mainan paling mahal, atau pekerjaan dengan gaji tertinggi. Lama sebelum biologi sel beserta penelitian-penelitian saintifiknya eksis, orang tua yang sadar dan orang-orang waskita seperti Jalaluddin Rumi tahu bahwa faktor utama untuk pertumbuhan bayi dan manusia dewasa adalah cinta. Simaklah puisi Rumi yang menggetarkan ini. Kehidupan tanpa cinta sungguh tiada maknanya. Cinta adalah air kehidupan, reguklah dengan hati dan jiwa. Semenjak saya menulis edisi pertama The Biology of Belief, penelitian-penelitian berikutnya semakin membuktikan bahwa orang tua berperan sebagai perancang genetik bagi anak-anak mereka. Satu penelitian yang ingin saya kutip, walaupun saya tidak menyukai kubis Brussels, saya rasa saya tidak ditakdirkan secara genetik untuk membenci sayuran itu. Adalah tentang para ibu yang memakan sayuran berwarna hijau selama kehamilan atau saat menyusui. Bukannya memuntahkan kubis Brussels seperti saya, bayi dari ibu-ibu tadi memakannya. Jika ibu menginginkan bayi mereka belajar menyukai sayuran,
khususnya yang berwarna hijau, mereka harus memberikan kesempatan pada bayi untuk mencobanya. Kata Julia Minella dari Monell Chemical Science Center yang melakukan penelitian tersebut kepada The Sunday Times. Jika hati Anda mencelus karena tidak memakan sayuran selama kehamilan atau jika Anda terhenyak saat membaca bahwa para ibu yang mengalami stres mewariskan kadar kortisol yang tinggi kepada bayi mereka dan mungkin Anda tanpa sengaja memprogram pikiran bawah sadar anak Anda secara negatif, saya harus mengulangi ucapan saya sebelumnya. Jangan merasa menyesal, malu, atau bersalah. Kondisi ini hanya berlaku secara sah ketika Anda telah memahami betul bahwa sesuatu itu berbahaya. Kemudian secara sadar Anda memilih untuk tidak melakukannya. Anda tidak bisa merasa bersalah atas pola pengasuhan yang buruk jika belum menyadari atau memahami dampak pola tersebut terhadap perkembangan anak Anda. Walaupun sejumlah penelitian mempertegas pentingnya conscious parenting, itu jangan dijadikan alasan untuk berkubang dalam perasaan bersalah. Saya sendiri perlu waktu lama untuk mempraktikannya. Saat pertama kali mulai memahami pentingnya peran yang dimainkan orang tua dalam perkembangan anak mereka, saya merasa bersalah. Sedemikian rupa sehingga saya merasa harus meminta maaf kepada putra-putri saya atas keterampilan mengasuh saya yang tak terlalu bagus. Saya meminta dua anak perempuan saya duduk dan menyampaikan bahwa saya khawatir kegagalan saya akan merusak hidup mereka. Putri tertua saya merespon dengan sikap yang setara dengan ucapan remaja. Terserah. Setelah dewasa, dia mengaku bahwa sebenarnya dia mendengarkan walaupun pura-pura tidak peduli. Putri bungsu saya merespon dengan secara hati-hati mempertimbangkan bukti-bukti ucapan saya. Walaupun pada saat itu reaksi mereka berbeda, keduanya berkembang menjadi orang dewasa yang baik dan selama 1 dasawarsa terakhir menjadi ibu yang welas asih yang menjalankan conscious parenting yang kemudian menunjukkan bahwa orang tua seperti saya tidak perlu sempurna. Kita umat manusia adalah makhluk yang sangat tangguh. Yang harus selalu Anda ingat bukan hanya ketika Anda merasa diri Anda orang tua yang kurang baik, melainkan juga ketika Anda merasa diri Anda orang tua yang baik. Mungkin Anda korban pemrograman yang buruk saat Anda masih kanak-kanak. Meskipun para neurosaintis pernah menganggap bahwa otak kita sudah konstan pada usia remaja, fakta menunjukkan bahwa pemrograman otak bersifat plastis. Artinya otak bisa diprogram ulang bahkan setelah Anda dewasa. Salah satu contoh favorit saya mengenai penelitian neuroplastisitas adalah penelitian tentang sopir taksi di London oleh University College London. Selama 150 tahun, calon pengemudi taksi harus lulus tes untuk membuktikan bahwa mereka dapat menyusuri jalan-jalan dan gang-gang di London yang mirip labirin, sesuatu yang rata-rata membutuhkan lebih dari 2 tahun untuk menguasainya. Selama itu, para peneliti menemukan bagian hipokampus para sopir taksi yang diasosiasikan dengan pengetahuan spasial menjadi lebih besar ketimbang rata-rata hipokampus orang yang tidak menjadi sopir taksi. Hipokampus mantan sopir taksi London berumur 40 tahun ke atas bahkan lebih besar lagi. Struktur pada hipokampus berubah untuk mengakomodasi banyaknya pengalaman mengemudi mereka. Yang lebih relevan dengan bab conscious parenting ini adalah penelitian yang telah berlangsung mengenai anak-anak yatim piatu Rumania yang menyingkap bahwa sebagian dari dampak buruk kurangnya pengasuhan yang hangat di awal masa kehidupan mereka dapat diatasi dengan pengasuhan yang tepat, khususnya jika diberikan pada periode perkembangan kritis. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Nicole Ceausescu pada tahun 1960-an, kondisi mengerikan melanda panti asuhan Rumania. Di sana, kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara para pengasuh dan anak-anak panti menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang pada anak-anak itu, termasuk tingginya insiden autisme dan perilaku liar. Dalam penelitian ini, pengukuran aktivitas EEG menunjukkan sinyal-sinyal yang jauh lebih lemah pada anak-anak tersebut dibandingkan anak-anak seumuran dari kalangan masyarakat umum. Akan tetapi, ketika bayi-bayi panti diadopsi oleh keluarga yang mengasuh mereka dengan penuh cinta sebelum mereka berumur 2 tahun, pola EEG dan perilaku mereka ketika berumur 8 tahun tidak menunjukkan perbedaan dengan anak-anak lain. Perlu dijamkan juga, belum terlambat bagi orang dewasa untuk mengatasi pemrograman negatif. Caranya adalah dengan mengakses pikiran bawah sadar Anda dengan proses yang beragam. Proses itu bisa berupa hipnosis, pembiasaan menanamkan perilaku baru secara berulang, terapi perilaku kognitif, dan beragam cara psikologi energi.
Dicantumkan di situs web saya www.brucelipton.com di bawah research. Mengingat perubahan yang saya bawa ke dalam hidup saya dengan menggunakan psikologi energi dan pendapat saya bahwa industri kedokteran terperangkap di era prafisika kuantum, seharusnya tidak mengherankan ketika saya percaya bahwa opsi psikologi energi dan perubahan gaya hidup lebih disukai dan secara keseluruhan lebih efektif ketimbang obat-obatan farmasi. Meskipun demikian, pemakaian obat-obatan di Amerika tetap tak terbendung. Penelitian Mayo Clinic menyimpulkan bahwa hampir 7 dari 10 orang Amerika mengonsumsi obat-obatan farmasi yang diresepkan dan 20% darinya mengonsumsi 5 atau lebih obat. Ini mencakup penggunaan berbagai jenis antibiotik yang malah menciptakan kondisi yang mengancam nyawa terkait meningkatnya bakteri yang resisten terhadap obat antibiotik. Untuk memperjelas kondisi yang terjadi, di Swedia, tingkat pemberian resep obat kepada pasien rawat jalan kurang dari separuh jumlah yang diberikan di Amerika Serikat. 388 per 1000 dibanding 833. The Centers of Disease Control and Prevention memperingatkan bahwa antibiotik seharusnya hanya digunakan pada situasi kritis. Lembaga ini menyimpulkan bahwa 50% dari semua antibiotik yang diresepkan sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak seefektif yang diresepkan. Yang paling meresahkan dan paling relevan dengan bab ini adalah jumlah antibiotik yang diresepkan untuk anak-anak. Pada tahun 2010, anak-anak Amerika menerima 41 jenis antibiotik, banyak diantaranya untuk mengobati infeksi virus. Padahal virus tidak bisa ditumpas dengan antibiotik. Sebagian besar dari anak-anak itu tidak membutuhkannya. Tulis Dr. Martin J. Blaser dalam Missing Microbes, How the Overuse of Antibiotics is Fueling Our Modern Plagues yang saya bahas di bab 1. Peneliti seperti Blaser baru memulai memahami efek samping yang terjadi pada anak-anak itu, termasuk menurunnya keragaman mikrobiome anak-anak kita yang membuat mereka dan kemungkinan generasi mendatang lebih rentan terkena penyakit-penyakit kronis. Walaupun ada peringatan tentang antibiotik dan telah diketahuinya kinerja buruk statin sebagaimana yang telah saya bahas di bab 3, pada tahun 2008, American Academy of Pediatrics (AAP) malah menyarankan agar dokter anak meresepkan lebih banyak obat dalam bentuk statin untuk anak-anak sebelum dilakukan penelitian mengenai dampak yang mungkin terjadi dari pemberian statin pada manusia. Mengakui bahwa obesitas anak-anak telah mencapai proporsi epidemi yang bisa menimbulkan risiko lebih tinggi bagi terjadinya diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular, AAP menyarankan para dokter anak untuk menganjurkan para orang tua agar menutrisi anak mereka dengan panduan diet ketat. AAP juga menyarankan agar anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas fisik dan mempertimbangkan pemberian statin, obat yang digunakan untuk menurunkan kolesterol kepada anak-anak beresiko yang bahkan belum berumur 8 tahun. Sementara bagi saya, saran pemberian resep statin seumur hidup ini terasa menjijikkan. Bayangkan betapa perusahaan-perusahaan farmasi bagaikan menerima durian runtuh dengan kebijaksanaan AAP ini, karena mereka bisa membuka pasar baru besar-besaran untuk menjual obat mereka. Di Amerika Serikat, perusahaan diakui sebagai masyarakat secara hukum. Sayangnya, seringkali perusahaan tidak memiliki ciri khas yang paling penting pada diri manusia, welas asih dan moralitas. Akan tetapi, dengan gembira saya melaporkan bahwa setahun setelah AAP menyarankan para dokter untuk memberikan obat-obatan penurun kolesterol kepada anak-anak, Journal of the American Medical Association, JAMA, mengutip berbagai riset epigenetik yang melacak masalah kesehatan penyebab stres pada janin dan anak-anak, menyarankan pendekatan yang berbeda. Artikel di JAMA menyimpulkan bahwa pemberian statin lebih tepat diberikan pada orang dewasa yang beresiko mengalami masalah jantung daripada diberikan kepada anak-anak usia sekolah. Penelitian JAMA membahas hal-hal baru yang perlu digarisbawahi mengenai obesitas dan disfungsi jantung. Keduanya disebut bukan sebagai gangguan fisiologis primer, melainkan dampak dari tekanan di masa awal kehidupan, yakni lingkungan, meliputi pola pengasuhan yang buruk. Tak lama setelah pembuahan, lalu dilanjutkan ke tahap awal janin, organisme yang belum matang, yaitu anak-anak, membaca dan merespon pengalaman-pengalaman lingkungan, belajar melalui proses untuk beradaptasi dengan cara terlibat dalam perilaku protektif untuk memastikan keberlangsungan hidup di dunia yang penuh tekanan dan ketidakstabilan.
Pengalaman kekerasan secara spesifik memprogram pikiran bawah sadar seorang anak dengan mengaktifkan perilaku perlindungan untuk menghadapi dunia yang berbahaya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada bab ini, respon-respon terprogram terhadap ancaman lingkungan ini penting dan secara umum bersifat protektif karena itu memastikan kelangsungan hidup jangka pendek. Akan tetapi, aktivasi yang terus-menerus yang dimediasi oleh kekerasan kronis dapat menyebabkan berbagai masalah. Korelasi-korelasi statistik mengungkapkan hubungan langsung antara pengalaman masa kecil yang traumatis dengan berbagai masalah kesehatan termasuk obesitas, penyakit arteri koroner, penyakit paru-paru kronis, kanker, alkoholisme, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, masalah kesehatan mental, dan kehamilan di usia remaja. Gangguan terhadap proses perkembangan seorang anak dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi kesehatannya di masa dewasa. Dampak itu bisa terjadi melalui dua cara. 1. Melalui kerusakan yang terakumulasi selama beberapa waktu, atau 2. Melalui penanaman perilaku yang destruktif pada pikirannya di usia muda yang kemudian teraktivasi ketika ia beranjak dewasa. Pada kedua kasus itu, akan ada jeda waktu bertahun-tahun sebelum masalah lingkungan mewujud sebagai suatu penyakit. Misalnya, orang dewasa yang depresi dengan riwayat kekerasan di masa kanak-kanaknya berpeluang 2 kali lipat lebih besar mengalami penyakit kardiovaskular daripada individu depresi yang tidak disertai riwayat penganiayaan. Selain pengaruh pengalaman psikososial dalam menyebabkan penyakit, racun kimia lingkungan menawarkan jalur alternatif menuju hasil buruk yang sama. Organisme-organisme yang tengah berkembang, seperti anak-anak, sangat sensitif terhadap bahan kimia artifisial ini. Teknologi masa kini sangat mengontaminasi lingkungan dengan banyak bahan kimia, yaitu endocrine disrupting chemicals (ADCS) yang mencakup dioksin, flavat, pestisida pertanian, polychlorinates, bipils, PCBs, pelarut industri, obat-obatan farmasi, dan logam-logam berat. Paparan terhadap ADCS yang mengandung properti estrogenik, antiestrogenik, dan antiandrogenik ini telah terbukti menyebabkan jalur stres yang sama yang bisa memicu penyakit. Para peneliti mengkhawatirkan zat-zat kimia ini memasuki lingkungan pada saat sistem imun pada anak-anak melemah, yang bukan saja disebabkan oleh penggunaan antibiotik berlebihan, melainkan juga oleh praktik kelahiran modern. Contohnya, jumlah persalinan melalui bedah sesar melejit walaupun penelitian epidemiologi mengungkapkan bahwa persalinan melalui bedah sesar berisiko lebih tinggi menimbulkan penyakit asma, diabetes tipe 1, obesitas, dan penyakit seliak di kemudian hari. Para peneliti Inggris menemukan peluang terjadinya obesitas 26% lebih tinggi pada bayi yang dilahirkan melalui bedah sesar. Hasil penelitian di Swedia yang diterbitkan dalam American Journal of Obstetrics and Gynecology menemukan perubahan epigenetik di dalam stem sel bayi-bayi yang dilahirkan melalui bedah sesar. Apakah perubahan ini terjadi untuk jangka panjang? Itu berada di luar cakupan penelitian. Hasil penelitian menemukan adanya perbedaan epigenetik spesifik di antara bayi-bayi tersebut yang meliputi hampir 350 kawasan DNA, termasuk gen-gen yang diketahui mengontrol metabolisme dan pertahanan imun. Penelitian lain oleh peneliti Swedia dan Skotlandia menemukan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan melalui bedah sesar yang tidak mendapatkan semua mikroba penting ketika bergerak keluar melalui vagina ibu, memiliki lebih sedikit populasi bakteri filum selama 2 tahun pertama. Filum adalah bakteri yang membantu melindungi tubuh dari alergi. Menghindari pemberian air susu ibu, ASI, terbukti membuat perkembangan bayi kurang optimal. Pergeseran budaya pemberian ASI kepada bayi dimulai sejak terjadinya revolusi industri ketika para wanita ikut bekerja sehingga mereka meninggalkan bayinya di rumah. Antara tahun 1900 hingga 1960, pandangan negatif terhadap pemberian ASI pada bayi dan iklan besar-besaran susu formula menyebabkan jumlah anak yang dibesarkan dengan ASI berkurang secara signifikan. Namun, di balik upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua susu sama bagusnya, baik itu ASI, susu sapi ataupun susu formula, upaya untuk menyembunyikan kebenaran tidak akan pernah berhasil. Susu formula tidak mengandung sumber-sumber energi dan perlindungan imun seperti halnya yang terdapat di dalam ASI.
Dalam faktanya, ketidakseimbangan nutrisi pada susu formula dikaitkan dengan kematian karena diare pada bayi, baik di negara maju maupun sedang berkembang. Alam telah menciptakan komposisi kimia yang pas pada ASI demi mendukung pertumbuhan dan kesehatan bayi yang belum bisa ditiru oleh susu formula. ASI mengandung antibodi yang secara imunologis mampu melindungi bayi sampai sistem imun tubuhnya mulai bekerja. Untuk mengompensasi sistem imun bayi yang belum matang dan belum berfungsi, ASI mengandung antibodi imunoglobulin IgA yang sangat penting. Antibodi ini melindungi bayi dari infeksi di sistem pernafasan, pencernaan, dan urogenital, menyediakan imunitas pasif sampai nantinya sistem imun bayi mulai aktif menghasilkan antibodi sendiri. ASI juga menjadi sumber bakteri berlimpah yang terbukti sangat penting bukan hanya untuk kesehatan sistem pencernaan, melainkan juga untuk kesehatan sistem imun. ASI menyediakan sumber energi tertinggi dan sumber lipid yang paling terkonsentrasi yang dibutuhkan untuk membangun struktur otak. Tidak ada yang dapat menyamai lipid maternal kompleks sebagai sumber energi bernilai oktan tinggi yang siap diserap tubuh bayi. Tidak diragukan lagi, otak bayi membutuhkan banyak energi, karena otak manusia adalah yang terbesar untuk ukuran tubuhnya dibandingkan mamalia lain. Energi yang dibutuhkan otak manusia setara dengan energi yang dibutuhkan otot seorang pelari maraton. Ukuran otak bayi berkembang pesat di tahun pertama kehidupannya. Pada tahun kedua, otaknya mencapai 80% ukuran otak dewasa. Dalam proses pertumbuhan cepat ini, jaringan otak menggunakan 60% sumber energi yang dimiliki sang bayi. Kebanyakan binatang mendapatkan energi melalui sistem pencernaan. Herbivora seperti sapi mendapatkan nutrisi atau energi dari rumput yang dimakannya. Inilah sebabnya hewan ini memiliki ukuran sistem pencernaan yang relatif lebih besar dibandingkan sistem-sistem lain pada tubuhnya. Sebaliknya, sistem pencernaan manusia berukuran lebih kecil, hanya 60% dari ukuran primata lain yang mirip manusia. Ahli paleoantropologi Leslie C. Ailelo meyakini bahwa ukuran otak manusia yang besar berkembang melalui pergeseran pola makan nenek moyangnya yang awalnya hanya mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, vegetarian, kemudian beralih ke makanan padat energi dan mudah dicerna yang mencakup daging. Dia juga menganut hipotesis inventasi maternal untuk menjelaskan dari mana energi berasal untuk mensuplai kebutuhan energi pada otak bayi yang berukuran besar. Hipotesis itu mengisyaratkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi bagi otak bayi yang sangat besar, seorang ibu mengirimkan nutrien padat energi melalui plasenta ketika bayi dalam kandungan dan kemudian dilanjutkan melalui ASI setelah bayi lahir hingga bayi berumur 3 tahun dan otaknya sudah mencapai 85% ukuran otak orang dewasa. Pemberian ASI juga mempererat ikatan antara ibu dan bayi serta menurunkan tingkat stres. Rasa nyaman dan ikatan bayi pada ibunya selama proses menyusui meningkatkan jumlah reseptor stres di dalam otak dan mengikis aktivitas kortisol karena ketika ASI diberikan, hormon-hormon baik pada ibu dan bayinya terlepas secara bersamaan, menciptakan ikatan cinta di antara mereka. Selama menyusui, secara serentak otak ibu dan bayinya melepaskan hormon kebahagiaan, dopamin, dan juga hormon cinta, oksitosin. Sekresi ini menciptakan ikatan cinta yang kuat di antara mereka, khususnya jika dibarengi tatapan mata. Sementara sang bayi mengisap dan meregu air susu ibunya, dia juga mendapatkan bakteri bersahabat di permukaan payudara sang ibu yang nantinya akan berkembang biak di saluran pencernaannya. Anda mungkin menyangka, sebagai laki-laki saya bisa dengan mudah memuji hipotesis inventasi maternal dan kelahiran alami karena saya tidak pernah mengalami rasa sakit melahirkan. Saya tetap setuju dengan gagasan itu meskipun saya belum pernah melakukan tindakan empatik seperti yang dilakukan beberapa lelaki yang ingin mengalami rasa sakit melahirkan dengan cara menempelkan elektrode pada perutnya untuk merangsang nyeri persalinan. Saya tidak menyajikan penelitian ini untuk menciptakan rasa bersalah dan mendikte pilihan metode persalinan, melainkan untuk menekankan bahwa kita patut memandang kemajuan industri kedokteran modern dengan sikap skeptis. Baik itu mengacaukan evolusi dalam bentuk menurunnya keragaman mikrobioma dalam perut kita, membuat susu formula yang tidak apa-apanya bila dibandingkan ASI, melakukan tindakan bedah besar padahal tidak perlu, meresepkan antibiotik secara berlebihan, maupun menggantikan interaksi orang tua anak dengan pengasuhan melalui layar TV,
Saya berpikir kita sudah menyimpang dengan mencampuri mekanisme evolusi yang belum sepenuhnya kita pahami. Walaupun demikian, saya ingin mengakhiri bab ini dengan catatan positif tentang bagaimana sebuah hasil penelitian mengenai cara manusia menguasai bahasa mengantarkannya kepada pola pengasuhan yang lebih baik. Ada kesalahpahaman yang selama ini dipercaya, yaitu otak bayi belum cukup berkembang untuk mempelajari dan memahami bahasa. Itu sama sekali tidak benar. Penguasaan bahasa memainkan peran mendasar dalam melatih otak bayi, membentuk pengorganisasian jaringan otak, menjalin konektivitas sarafnya, dan meningkatkan kecerdasannya. Penelitian terhadap kemampuan otak janin untuk memperoleh dan mengunduh pengalaman-pengalaman lingkungan selama ia berada di dalam rahim mengungkapkan bahwa mekanisme input sensori sistem saraf seperti pendengaran berkembang jauh lebih dini sebelum output motorik sistem berkembang. Dalam hal ini, kontrol muskular terkoordinasi yang dibutuhkan untuk berbicara. Konsekuensinya, potensi otak untuk belajar dan memahami bahasa tidak bergantung pada kemampuan bayi berbicara. Neuroscientist University of Washington, Patricia Kuhl, menjelaskan bahwa bayi-bayi membutuhkan kehadiran orang tua untuk dapat mempelajari bahasa dengan lebih efektif. Walaupun orang tua yang kelelahan mungkin terkadang berandai-andai bisa membeli video yang bisa menimbulkan efek yang sama dengan bercakap-cakap langsung dengan anak, tidak ada yang bisa menggantikan interaksi orang tua dengan anak-anaknya. Dalam salah satu penelitiannya, Kuhl memperkenalkan bahasa Mandarin kepada anak-anak berumur 9 bulan dari keluarga berbahasa Inggris. Beberapa anak berinteraksi dengan para guru yang merupakan penutur asli bahasa Mandarin yang mengajak mereka bermain dan membacakan cerita. Bayi-bayi pada kelompok kedua melihat dan mendengarkan para guru penutur bahasa Mandarin tersebut melalui presentasi video. Sementara kelompok ketiga hanya mendengarkan bahasa Mandarin dari rekaman audio. Setelah 12 sesi, anak-anak itu diuji untuk membedakan suara-suara fonetik bahasa Mandarin yang mirip. Anak-anak yang diperkenalkan pada bahasa Mandarin melalui interaksi antar manusia dapat membedakan kosakata bahasa Mandarin yang mirip-mirip itu layaknya mereka dibesarkan di keluarga yang berbahasa Mandarin. Anak-anak dari kedua kelompok lain ternyata tidak mempelajari apa-apa. Hasil penelitian ini dan penelitian-penelitian serupa membuat Kuhl mengajukan hipotesis social getting, gagasan bahwa pengalaman yang diperoleh oleh interaksi sosial, misalnya percakapan, adalah pintu gerbang bagi perkembangan linguistik, kognitif, dan emosional. Psikolog anak, Betty Hart dan Todd Risley, mempelajari hal yang sama ketika merekam ratusan jam interaksi antara anak-anak dan orang dewasa yang berasal dari 42 keluarga dengan variasi spektrum sosial ekonomi yang luas, dan mereka menilai perkembangan yang terjadi pada anak-anak yang berumur mulai dari 9 bulan hingga 3 tahun. Anak-anak dari keluarga sejahtera yang umumnya orang tuanya berpendidikan tinggi, rata-rata mendengar 2.153 kata per jam yang diucapkan kepada mereka. Sebaliknya, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu hanya mendengar 616 kata per jam. Saat berumur 3 tahun, anak-anak dari keluarga sejahtera telah mendengar 30 juta kata lebih banyak daripada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jumlah percakapan yang dilakukan orang tua dengan bayinya berbanding lurus dengan hasil tes IQ, yang dinilai pada saat anak-anak ini berumur 3 tahun, dan kinerja anak-anak ini di sekolah pada saat berumur 9 dan 10 tahun. Penelitian Hart dan Risley itu didukung oleh teknologi dalam bentuk perangkat LENA, Language Environment Analysis. Penelitian itu tentu saja mendukung conscious parenting. Cara kerja LENA mirip pedometer, tetapi benda ini melacak kata-kata dan bukannya langkah kaki. The 30 Million Words Initiative, gerakan 30 juta kata di Chicago, membuat perangkat LENA ini mudah didapatkan para orang tua untuk mengetahui jumlah kata yang telah mereka kenalkan kepada anak mereka. Setelah 6 minggu, para peneliti di Chicago menemukan peningkatan jumlah kosakata yang didengar anak-anak sebesar 32%. Kata Dr. Dana Susskind, pemimpin gerakan 30 Million Words Initiative ini, setiap orang tua memiliki kemampuan untuk menumbuhkan otak anak mereka dan mempengaruhi masa depannya. Evolusi telah memainkan peranan penting bagi orang tua dan pengasuh anak. Sebagai seorang kakek, saya menyukai orang tua dan pengasuh anak yang memainkan peranan penting membentuk masa depan anak yang mereka besarkan dan juga calon cucu yang akan dilahirkan kemudian.
Kita harus merenungkan betapa pemrograman negatif bisa mempengaruhi masa depan anak-anak karena kita sedang membantu mereka membentuk takdir peradaban manusia. Kemajuan peradaban manusia akan berjalan lambat bila kita hanya berfokus pada peran orang tua sebagai perancang genetik anak saja seperti selama ini. Akan tetapi, baik 30 Million Words Initiative yang mengajarkan pada orang tua cara meningkatkan keterampilan bahasa anak mereka, JAMA yang menganjurkan pendekatan non-statin untuk meningkatkan kesehatan anak, maupun profesional medis yang memelopori pengurangan penggunaan antibiotik yang berbahaya, inilah pergerakan menuju sebuah era ketika setiap orang dewasa memiliki gambaran besar dalam pikirannya bahwa siapapun yang membesarkan anak, perilaku anak itu akan mempengaruhi evolusi seluruh umat manusia. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.